Dari tempat terkecil datang penyelamat. Bacaan kita terdapat dalam kitab Mika. Judul kitab ini sesuai dengan nama penulisnya, yakni Nabi Mika, yang dari bahasa Ibrani berarti siapakah seperti Tuhan. Di pasal 1 ayat 1. Disebutkan bahwa Mika berasal dari Moreshet. Juga di pasal 1 ayat 14 disebut Moreshet Gad yang terletak di bagian selatan Yehuda, suatu wilayah pertanian yang subur sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Mika hidup sesaman dengan Yesaya dan Hosea, serta bernubuat tentang Yehuda atau Yerusalem dan Israel atau Samaria. Tepatnya dalam masa pemerintahan 3 raja Yehuda, mulai dari Yotam, Ahaz, dan Hizkia di pasal 1 ayat 1. Namun sebagian besar nubuat Mika mencerminkan keadaan Yehuda sementara pemerintahan Yotam dan Ahaz sebelum pembaharuan religius di bawah pimpinan Raja Hizkia. Meski sesaman dengan Yesaya, namun Mika secara sosial berasal dari pedesaan dan kemungkinan dari keluarga sederhana. Berbeda dengan Yesaya yang berasal dari keluarga bangsawan, sehingga bernubuat kepada raja dan tentang situasi internasional. Tetapi Mika adalah nabi pedesaan yang bersuara dari posisi rakyat, yang menegur para pemimpin Yehuda yang korup, nabi-nabi palsu, imam-imam fasik, pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan hakim-hakim yang kena suap. Ia berkhotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan, penindasan para petani dan penduduk desa, keserakahan, kekikiran, kebejatan, dan penyembahan berhala. Dengan tegas Mika mengingatkan akan dampak yang berat jika pemimpin dan umat terus melakukan kejahatan. Ia menubuatkan kejatuhan Israel dan ibu kotanya Samaria dalam Mika 1 ayat 6 dan 7. Dan juga kejatuhan Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem dalam Mika 1 ayat 9 sampai 16 dan Mika 3 ayat 9 sampai 12. Kitab Mika masuk dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Adapun pembagian pasal dalam kitab ini, Mika menyampaikan 3 pesan yang masing-masing diawali dengan ajakan untuk mendengar. Pasal 1 sampai pasal 2 menyatakan tentang penghukuman yang akan datang. Pasal 3 sampai pasal 5 tentang kerajaan yang akan datang. Dan pasal 6 sampai pasal 7 merupakan undangan Tuhan agar umat kembali kepadanya. Ringkasan pengajaran Nabi Mika dan semua nabi-nabi Israel terdapat dalam pasal 6 ayat 8, yakni bahwa yang dituntut Tuhan dari kita ialah supaya kita berlaku adil, selalu mengamalkan cinta kasih, dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah. Saudaraku, bacaan kita terdapat dalam pasal 5 yang masuk dalam pemberitaan tentang gambaran kerajaan yang akan datang, yakni kerajaan Mesias yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Karena itu, bagian ini berisi tentang kelahiran dan penolakan Kristus sudah diberitahukan sebelumnya, dan bahwa kerajaan Kristus bersifat kekal. Bacaan ini tidak bisa dipisahkan dari bacaan di ayat-ayat sebelumnya dalam pasal 4 yang menggambarkan situasi sulit yang dialami Yehuda yang sedang mengalami ancaman Asyur yang semakin mendekat menuju Yehuda dalam kehebatannya. Sehingga Yehuda menjadi sangat ketakutan seakan-akan mereka tidak memiliki raja, tidak ada penasihat, dan bencana bisa datang kapan saja, seperti gambaran perempuan yang akan bersalin. Dan dalam kesakitan itu mereka terpaksa berjalan sampai ke Babel, yang menubuatkan pembuangan ke Babel yang memang terjadi kurang lebih 1 abad kemudian. Tetapi di bait terakhir ayat 10 menunjukkan suatu perubahan yang
tiba-tiba di pasal 4 ayat 9 dan 10 bahwa akan adanya kabar baik bahwa di sana atau di Babel mereka akan diselamatkan dan akan ditebus, menubuatkan peristiwa dibebaskannya Yehuda dari Babel setelah 70 tahun oleh Persia, yakni Raja Kores. Di sini terlihat kepastian bahwa tempat penghukuman justru akan diubah menjadi tempat keselamatan. Ayat terakhir pasal 4 yakni di ayat 14 menjelaskan bahwa ketika para pemimpin Israel diserang dan terhina, tetapi Tuhan akan mengangkat raja yang akan datang dari kota kecil di Yehuda di ayat 1 bacaan kita. Ayat ini tentu sudah sangat terkenal bagi kita, biasa dijadikan ayat hafalan atau ayat nubuat yang dibacakan di minggu-minggu Advent hingga di hari Natal. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Orang yang akan berkuasa ini dikatakan sudah ada dari purbakala, sejak dahulu kala. Adakah manusia seperti itu? Maka jelaslah bahwa ini menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Mesias yang sudah ada sejak dunia ini belum dijadikan. Itu dalam Kejadian 1 ayat 26 ketika Allah berfirman, hendaklah kita. Ia yang hadir dalam sosok manusia sejati yang kelahirannya sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya. Karena itu bacaan kita saat ini menunjuk kepada kelahiran Yesus Kristus menggenapi nubuatan para nabi. Ayat 1 digenapi ketika Yesus Kristus lahir di Betlehem. Dalam Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4, dan Yohanes 7 ayat 42. Betlehem atau juga disebut rumah roti dalam Kejadian 35 ayat 19 adalah kota kecil sekitar 8 km di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota ini sangat bersejarah, khususnya dalam kisah Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, Betlehem juga disebut Efrata, tempat matinya Rahel saat ia melahirkan Benyamin. Kuburannya pun ada di sana dalam Kejadian 35 ayat 19 dan 20. Di sana juga kota kelahiran Raja Daud dan tempat di mana ia dinobatkan menjadi Raja Israel dalam 1 Samuel 17 ayat 12. Dan kisah Rut juga terjadi di sana dalam Rut 1 ayat 19. Ayat 2 menunjuk kepada penderitaan Israel di Babel. Digambarkan seperti penderitaan perempuan yang akan melahirkan. Setelah melahirkan menggambarkan saat Israel telah dibebaskan dari Babel dan kembali ke tanah perjanjian Yerusalem. Bagian ini menubuatkan kisah ratusan tahun kemudian yang menunjuk kepada Maria ibu Yesus yang merupakan perempuan yang akan melahirkan yang sama dengan nubuat Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat 3-5 menggambarkan kehadiran anak dari perempuan itu mengubah keadaan umat gembalaannya. Karena jika pemimpin-pemimpin Israel khususnya raja-raja yang jahat memimpin dengan kelaliman dan membawa umat pada dosa dan perang, pada penindasan bahkan pembuangan, kepemimpinan sang anak ini justru membawa damai sejahtera dan ia termasyhur sampai ke ujung bumi. Dalam Yesaya 9 ayat 5-6. Dalam kepemimpinan ini disebutkan akan dibangkitkan 7 gembala dan 8 pemimpin manusia. Angka 7 dalam Alkitab adalah lambang keutuhan atau kesempurnaan. Sering dikaitkan dengan peran dan prakarsa Allah dalam dunia, baik sebagai pencipta maupun penyelamat.
Angka 7 juga melukiskan kegenapan satu kurun waktu dalam rencana keselamatan Allah dalam Wahyu 21 ayat 9. Asyur yang melambangkan musuh Allah, yakni dosa manusia, akan dihapuskan lewat pengorbanan Yesus. Karena itu para rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar diberikan kuasa untuk menyampaikan berita keselamatan agar semakin banyak orang yang bertobat dan menyatakan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu diungkapkan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ayat 6 sampai 8 menunjuk ke masa depan di mana sisa-sisa Yakub yang adalah kaum tersisa dari orang-orang yang selamat dari pembuangan, ini menunjuk kepada orang-orang yang telah diselamatkan dan ditebus oleh Yesus Kristus melalui jalan salib. Mereka ini adalah orang-orang yang tetap setia kala menghadapi cobaan dan penderitaan. Mereka ini adalah orang-orang yang menang, yang diibaratkan kesejukan tumbuhan saat menerima dirus hujan. Seperti singa di antara binatang-binatang dan kambing domba. Orang percaya adalah pemenang oleh karena bersandar kepada Tuhan dan melalui pertolongan Kristus Sang Raja. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi ungkapan kemanapun ia pergi maka ia membanting menerkam sedang tidak ada yang melepaskan, ini menunjuk pada pemberitaan kepada mereka yang tidak bertobat dan menolak Raja Keselamatan yakni Yesus Kristus. Akan diberitakan penghukuman sehingga seperti ungkapan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16 bahwa bagi orang yang diselamatkan para pemberita Injil adalah bau yang harum, tetapi bagi yang akan binasa pemberitaan Injil adalah bau kematian. Ayat 9 sampai 14 bagian ini juga diawali dengan kata kerja yang menunjuk ke masa depan dengan frasa pada waktu itu, yang menunjukkan pada hari ketika Tuhan akan memulihkan Israel di masa depan dan yang menjadi lawan Israel akan dihukum. Hal ini tergenapi saat Israel dikembalikan ke Yerusalem dari pembuangan Babel seabad kemudian. Namun bagian ini juga merupakan pengharapan mesianik akan kedatangan Mesias kembali. Gambaran di mana berbagai simbol kekuatan dan sandaran manusia dalam dunia seperti kuda, kubu-kubu, alat-alat sihir, tukang-tukang peramal, patung-patung hingga tugu-tugu berhala akan dilenyapkan dan dibinasakan. Firman Tuhan, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu, mengarahkan manusia agar menanti kedatangan Tuhan kembali. Manusia jangan bersandar dan mengandalkan kekuatan diri dan hal-hal duniawi, karena Tuhan bisa menyingkirkan semua kehebatan diri dan dunia dengan keperkasaannya. Ayat 14 menggambarkan bahwa Tuhan akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui perenungan saat ini, di Minggu Advent yang kedua ini, kembali dan lagi-lagi kita diingatkan melalui kisah umat Israel yang tadinya dalam keadaan sukar menderita, harus dibuang ke Babel dalam waktu yang sangat lama 70 tahun. Tetapi dari Babel Tuhan menyatakan kuasanya yang besar, membebaskan umatnya kembali ke Yerusalem. Demikian dinubuatkan di dalamnya kedatangan Mesias yang tergenapi ratusan tahun kemudian ketika ia hadir dalam rupa bayi mungil di kota kecil Betlehem. Dialah Yesus Kristus. Kelahirannya sungguh telah mengangkat derajat kota kecil Betlehem, karena di segala zaman tiap kali Natal Yesus Kristus diperingatkan, kisah yang terjadi di Betlehem yang terus diberitakan dan nama kota kecil ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Matius 2 ayat 6 tertulis, dan engkau Betlehem tanah Yehuda
Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Karena itu dari perenungan ini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk memperteguh iman kita, tetapi juga kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari di Minggu Advent dalam menyambut Natal Yesus Kristus, tetapi juga seterusnya dalam kita menantikan kedatangan Yesus kembali sebagai hakim yang adil. Yang pertama, seperti kota Bethlehem yang kecil dalam kewilayahan Israel Yehuda, kita pun adalah orang-orang yang terkecil, penuh dosa dan cemar. Sudah seharusnya kita terhukum dan binasa. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Ia mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi sama dengan kita, manusia yang berdaging dan berdarah, tetapi Ia hidup tanpa dosa, sehingga hanya Dia yang layak menebus kita dari dosa dan penghukuman. Kita yang bukan siapa-siapa ini diangkatnya, diselamatkannya, diberikannya hidup kekal dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena itu berita Natal adalah berita yang membawa pengharapan di tengah dunia yang tanpa harapan ini. Mari kita menyambut Natal dengan hati bersukacita, bergembira, sekalipun di dalam dunia ini kita mungkin mengalami pergumulan, kesusahan, derita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang sangat membatasi ruang gerak kita, persekutuan kita, bahkan penghasilan kita. Biarlah lewat pemberitaan firman di Minggu Advent ini kita punya gairah dan semangat untuk bersukacita merayakan Natal Yesus Kristus. Yang kedua, menyambut Natal Yesus Kristus saat kita tentu sibuk dengan persiapan lahiria, bersih-bersih rumah, mengecat rumah, menata rumah agar supaya rapi, memasang pernak-pernik Natal, pohon terang, lampu hias, dan lain-lain. Belum lagi mempersiapkan kukis mentega, ya, baju baru, sepatu baru, tas baru. Corona pendeta, Anda bisa menjamin corona, kemudian orang tidak akan berbelanja pakaian baru, sepatu baru, tas baru? Saya kurang yakin saudara-saudara, karena budaya ini sudah terjadi terus-menerus. Setiap hari Natal pasti orang-orang akan berusaha membeli barang-barang baru, ya. Di samping persiapan-persiapan itu, ya, kalau memang ada berkat, ada kelebihan, bisa-bisa saja, ya. Tapi kalau tidak ada, itu salah jika kita harus memaksakan diri. Yang terpenting adalah persiapan rohani. Mari kita persiapkan pertama-tama hati kita. Kalau kita biasa katakan baciraro rumah kang dari lawa-lawa toh. Hati kita juga perlu diciraro saudara-saudara. Hati kita perlu dibersihkan dari berbagai amarah, iri hati, dengki, benci, beban, ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai kecemaran. Agar dengan hati yang bersih kita merayakan Natal dengan fokus memandang kepada Yesus Kristus sebagai putra Natal agung kita. Dengan hati yang bersih kita pasti mengalami hidup yang damai, saling mengasihi dan menghargai, baik dalam pribadi, dalam keluarga, dalam jemaat dan masyarakat. Karena itu pengamsal katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka kalau tu hati kacau, kacau leh DP hidup. Maka kalau tu hati damai, damai leh DP hidup. Yang ketiga, kita sementara ada dalam penantian kedatangan Yesus kembali sebagai hakim yang adil, yang akan melaksanakan penyelamatan bagi orang benar dan menghukum orang durhaka. Maka di hari-hari ini kita diingatkan untuk terus berpengharapan kepada kedatangan Yesus, agar meski dalam pergumulan, penderitaan, kesusahan, karena beriman kita tetap punya sukacita.
Karena kita sudah meyakini Yesus yang kelahirannya sudah dinubuatkan jauh sebelum kelahirannya. Yesus yang menjadi manusia tahu betul kesusahan kita. Yesus yang rela menderita bahkan mati untuk menebus kita. Yesus yang bangkit mengalahkan maut sudah memenangkan kita. Maka Yesus yang sama juga yang akan datang dalam kemuliaannya untuk membawa kita meninggalkan dunia yang penuh derita, masuk dalam pemerintahannya sebagai Raja Damai. Di sana ada kebahagiaan kekal. Karena itu berharaplah hanya kepada Yesus di dalam dunia ini. Jangan pernah berharap kepada manusia, kekayaan, jabatan, kekuasaan, apalagi mengandalkan kuasa-kuasa gelap. Ingat, bacaan kita di saat ini berkali-kali mengulang bahwa semua itu akan dilenyapkan dan dibinasakan. Jika dalam hidup ini kita masih bersandar pada hal-hal dunia, hal-hal lahiria, bertobatlah saudara. Karena Tuhan bisa saja menyingkirkan semua sandaran kita. Kita bisa jatuh, sakit, menderita. Dan Tuhan mengizinkan itu. Karena Tuhan mau agar kita sadar bahwa hanya Tuhan yang patut kita jadikan sandaran yang kokoh dan kekal selamanya. Dan agar kita berbalik kepadanya, menikmati keselamatan dan hidup kekal. Saudara, di akhir khotbah ini, saya mengingatkan lagi bahwa tinggal menghitung hari, kita akan melaksanakan